Biasanya di Malasari upacara. Oh iya. Biasanya kalau yang dulu-dulu. Sekarang karena lagi COVID kali Pak ya? Bukan begitu. Oh bukan. Jadi kadang-kadang anak sekarang nggak mengerti, belum mengerti. Siap. Pejuang apa arti perjuangan itu? Bukan susah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Merdeka. Merdeka. Salam jumpa Sobat Explore di channel Explore Media. Bersama kami, saya Jali Ahmad, ada di satu tempat sejarah di wilayah Kabupaten Bogor yang sepertinya belum banyak tahu catatan sejarah bangunan sejarah ini, khususnya untuk warga Bogor mungkin. Kebetulan saya ada di sini bersama, alhamdulillah masih ada saksi pada saat peristiwa sejarah itu berlangsung. Untuk lebih jelasnya nanti kita ngobrol-ngobrol panjang sama orang tua kita, Bapak dari Sastra. Pak Sastra. Nanti kita bincang lebih lanjut dengan Pak Sastra. Jadi bagaimana nilai sejarah dari tempat ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Jali dari Jakarta, dari Explore Media. Kemarin saya sempat silaturahmi ke daerah di atas, gitu. Terus ngobrol-ngobrol. Ternyata di sini ada tempat bersejarah untuk khususnya wilayah Bogor gitu. Dan kayaknya masih kurang banyak orang tahu. Kebetulan Bapak bisa salah satu saksi sejarah itu, bisa cerita Pak? Bisa sedikit-sedikit. Jadi seperti apa dulu Pak tempat ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama di Desa Malasari semenjak tahun 1946, 45-46 lah gitu. Yeah. Setelah dia pemerintahan Kabupaten Bogor di Desa Malasari dipimpin oleh Ipik Gandamana Saputra pada waktu itu. Dia sebagai Bupati Bogor selama kurang lebih di daerah Malasari 3,5 tahun. Duduk di sini 3,5 tahun. Setelah itu dia luncur, negara kita sudah merdeka, sudah dapat dikuasai dari penjajahan. Alhamdulillah dia turun ke Bogor bersama-sama sama masyarakat, diiring lah. Istilahnya disebut diarak gitulah. Itu di kampung diarak namanya itu. Tapi kalau di pemerintahan diiring namanya. Kira-kira begitulah. Jadi pas 45 itu ya Pak? Iya. Pas pertempuran itu. Pertempuran. Pas pertempuran, jadi kantor bupati itu diserang? Kan enggak diserang. Jadi dijaga oleh pasukan kita. Dijaga pasukan kita. Dijaga pasukan pemuda. Oh, pemuda. BI, TII masuk juga tuh campur. Oh, waktu itu masih gabung. Masih gabung. Masih nggak terpisah gitu. Terpisah udah. Jadi nggak tahu terpisahnya tahun berapa terus turun semua. Jadi Sobat Explore, dulu waktu tahun 45 sampai 48 itu Bogor itu, Kabupaten Bogor itu masih termasuk kota Bogor, dan Kabupaten Bogor itu masih nyatu. Masih nyatu ya Pak? Masih nyatu. Nah Pak Bupati yang pertama itu, Pak Ipik itu, terus memindahkan ibu kota Bogor ke Malasari. Desa Malasari. Itu kenapa dipindah? Karena
penjajahan itu sampai ke Bogor. Oh, Belanda masuk Bogor. Masuk Bogor. Terus langsung dipindahkan sama Pak Bupati. Pindahkan, mengungsi semua. Pemerintahan Bogor mengungsi kemana, ke daerah Cigudeg. Oh, pertama ke Cigudeg. Ke Cigudeg dulu, kurang lebih 1 bulan di Cigudeg istirahat. Mundur lagi ke daerah Pasir Madang. Dapat kurang lebih di desa Cisarua itu sebulan. Dan terus ke Malasari. Terakhir ke Malasari. Di Malasari berapa lama waktu itu? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Oh, paling lama di Malasari. Semua petugas di Kabupaten Bogor kumpul di Malasari. Semua pemerintahan. Nah, apa namanya, waktu itu Bapak kira-kira usia berapa tuh? Saya 15 tahun. 15, masih pemuda ya Pak ya? Pemuda, 15-14 saya waktu itu. Kita coba dengar usia Bapak sekarang. Bapak sekarang usia berapa? 102. 102 tahun. Berarti sekitar tahun berapa Bapak lahir? 1830. Lahir 1930. 1930. Kurang lebih 1930. 2 tahun setelah Sumpah Pemuda. Berarti Bapak waktu itu masih pemuda. Pas peristiwa pindah itu Bapak ada di sini atau ada di Bogor ikut pindah ngiring? Di sini. Oh, di sini. Di sini semua. Dia datang ke sini ngungsi lah dari Bogor sampai dari Jasinga terus. Oh iya, dari desa itu ya? Iya. Jasinga ya? Jasinga itu sini. Nah, waktu itu kepala desa di Malasari itu siapa Pak? Pak Ining. Pak Ining? Bapak saya sendiri. Oh, Bapak. Iya. Oh, kebetulan kepala desa Malasari waktu itu tahun 45 ya Pak? Iya. Orang tua Pak Sastra kebetulan. Jadi bisa dibayangin gimana. Iya. Waktu itu berapa orang tuh Pak? Dari pemerintahan Bogor kemari kira-kira sampai 100 orang? Lebih dah. Termasuk tentara ada. Cinanya ada. Polisi ada. Polisi ada. Kodam Korem. Berarti besar ya? Iya, pemerintahan itu lengkap. Jadi sekitar sini penuh? Penuh semua kampung Tongah. Semua itu atas itu. Pada saat itu ada penduduk juga? Maksudnya ada nggak mereka bareng gitu? Jarang. Di sini ada 2, di sana paling 10. Sekarang udah penuh. Iya. Ini kayak peristiwa ini Sobat Explorer, ketika Soekarno sebelum hijrah ke Jogja gitu kan, memindahkan ibu kota, istilahnya gitu, memindahkan ibu kota diser ke Sumatera waktu itu, ke Safruddin Prawiran Negara. Pak Karno pindah ke Jogja, ibu kota digeser ke Sumatera. Begitu juga di Bogor, cuman perbedaannya dia nggak diserahkan, cuman dibawa nih pemerintahan, dibawa pemerintahan ke Malasari. Pertama kemana tadi Pak? Ke Jasinga, daerah Cigudeg, terus ke Malasari. 3 tahun berarti sekitar 48 ya Pak? 48 baru kembali ke Bogor. Kembali ke Bogor. Dari Malasari turun lah. Dari Malasari turun. Iya. Oh ya, istilahnya turun karena di sini posisi di ketinggian. Iya. Di Gunung Halimun ini termasuk wilayah kawasan sekarang ini wilayah kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kurang lebih di sini ketinggian 700 meter. Jadi istilahnya mereka turun ke Kota Bogor. Nah, posisi kantor Bupati Bogor waktu itu sama yang sekarang sama Pak? Enggak. Oh, beda. Sama rumah ini aja, rumah seperti ini. Di atas. Oh, di atas. Bukan ini. Kalau ini rumah pribadinya. Oh, ini rumah pribadi. Iya. Rumah pribadi Pak Bupati, tempat tinggalnya di sini. Oh iya. Kantornya yang kantor desa itu? Di atas. Oh, di atas. Di dekat balai desa sekarang ya, tapi bukan di sananya, di bawahnya. Nah, waktu kembali ke Kabupaten Bogor, pas tahun 48 itu Bapak ikut ke Bogor juga? Ikut sama-sama, ibunya, keluarga, ikut semua. Itu kantor bupati yang sekarang itu, yang di sana itu, Kota Bogor itu sama posisinya sama kantor bupati pada saat itu? Sama. Berarti memang asli? Asli. Nah, kita ada bendera Pak Explore. Ini bisa diceritain Pak? Ini bendera merah putih. Iya. Yang pertama.
Ini. Oh, ada dua ya, Pak? Yang asli yang ini, Pak? Iya, ini. Oh, yang ini yang asli. Ada 3 bendera merah putih. Pas 17 Agustus itu dikibarin di sini atau pas di mana? Dikibarkan di sini, Oh, di sini. di kantor desa. Oh, berarti pas perpindahan dari ibu kota Bogor kemarin itu pas Agustus? Iya. Oh, berarti upacara di sini, Pak Bupati? Oh, enggak. Kalau masyarakat sana bukan hari Agustus. Oh, Bukan. Jadi ini peringatan kemerdekaan. Peringatan. Saya izin buka, Pak. Hampir sama warnanya. Merahnya hampir sudah Hilang, hampir hilang. ini merah putih yang pertama dikibarkan sama pemerintahan Kabupaten Bogor. Di Desa Malasari. Ini pemerintahan Kabupaten Bogor harusnya ada di sana ini. Ini bendera pusaka ini, Sangsaka. Iya. Ini harusnya pas Kibraka ketika daftar di kantor entah itu kabupaten entah kota lah ya. Ada 2 baki, yang satu baki pusaka kan. Ini harusnya di salah satunya kan. Sama ketika di istana gitu kan. Iya, betul. Tapi malah ada di sini. Itu merinding gitu. Ini yang pertama ya, Pak? Iya. Kalau yang ini yang dikibarin buat ini aja ya, Buat ini. gantian lah. Iya. Itu pertanyaan, kenapa bendera pusaka ada di? Makanya simpan aja ini di sini. Harusnya jadi simbolis pas upacara. Iya. Upacara di kantor kabupaten. Biasanya di Malasari di upacara. Oh iya. Biasanya kalau yang dulu. Sekarang karena lagi COVID kali Pak ya? Bukan begitu. Oh bukan. Jadi kadang-kadang anak sekarang nggak mengerti, belum mengerti Ya. perjuang apa arti perjuangan itu. Bukan susah. Ya. Susah banget takut. Istilahnya dulu situasi apapun beliau orang tua kita tetap upacara. Sekarang COVID. Jualan aja sekarang. Belum mengerti tahu apa. Hanya karena COVID kita nggak upacara. Iya. Ini sekarang sudah jadi tempat apa ya, sejarah Iya, dari pemerintah, sudah diakui. diakui. Itu tahun berapa Pak? Tahun berapa? Berapa? 9 pas Bupati siapa? Bupati yang sekarang Bupati Bu Ade. Yasin. Pak ya. Oh berarti sebelum yang sekarang. Oh Rahmat Yasin. Rahmat Yasin yang sebelum. Berarti sekitar tahun 2000-an. 2000-an. Jadi dari tahun 45 sampai tahun 2000 baru. Berarti sudah masuk jagar sejarah. Ada yang mau Bapak sampaikan Oh, biasa aja. sama anak muda, sama penerus, generasi penerus? Yang sebetulnya itu kalau bapak, mudah-mudahan perjuangan kita ini orang tua itu dia pelihara baik-baik anak cucu, untuk semua anak cucu aja itu. Perjuangan orang tua, jerih payah. Sampai kelaparan, segala macam kelaparan. Kalau sekarang kelana, kalau dulu kelaparan nggak makan. Sampai sini jalan kaki, saya nanggung jalan kaki. Pinggir jalan dengan Majid, gue lihat. Kenapa kena kelaparan? Waktu apa? Waktu zaman penjajahan Jepang. Itu Jepang menderita sekali Indonesia. Maka sekarang mudah-mudahan aja generasi muda, apalagi yang anak sekarang jadi lurah, harus benar-benarlah peringati perjuangan orang tua ini, generasi tua ke generasi muda,
Dengan banyak pohon lah segala macam, lupa lah gitu. Ini perkataan itu. Itulah. Pernah ada dikunjungin sama orang pemerintah gitu, apa pernah kalau upacara suka datang gitu ke kantor kabupaten gitu? Pernah? Belum. Karena mereka tidak tahu di sini ada saksi sejarah. Ya. Kalau ke gubernuran pernah sekali. Kantor gubernur Pernah. Tahun berapa? Tahun berapa tuh, siapa? Waktu gubernur siapa tuh, lupa lagi. Kalau mendili saya pernah kali. Gubernur 2 hari 2 malam di Bandung. Jakarta 4 hari 4 malam di kantor Menteri Dalam Negeri. Harapan Bapak apa Pak? Terakhir itu. Harapan Bapak, yang Bapak mau apa untuk terkait sama sisa sejarah ini gimana nih? Harapan Bapak baik itu ke pemerintah atau siapa gitu. Ya. Kalau untuk pribadi saya nggak ada apa-apa lah. Itu penilaian anak-anak yang muda sekarang. Dikarenakan orang tua dulu nggak ada yang sekolah. Anak-anak sekarang anak sekolah yang sampai ke universitas, sampai dokter, profesor. Tapi karena dulu bapak SD kelas 1 aja bisa jadi juru tulis desa misalnya. Itulah nggak nama. Tapi sekarang ijazah profesor, dokter. Saya harapkan benar-benar lah buat masyarakat, buat negara, yang sebetulnya itu kalau Bapak ya, mudah-mudahan perjuangan kita ini orang tua itu dia pelihara baik-baik anak cucu, untuk semua anak cucu aja itu perjuangan orang tua jerih payah sampai kelaparan, segala macam kelaparan. Kalau sekarang kelana, kalau dulu kelaparan nggak makan. Sampai sini jalan kaki saya nanggung, jalan kaki pinggir jalan masjid. Kenapa kena kelaparan? Waktu apa? Waktu zaman penjajahan Jepang. Itu Jepang menderita sekali Indonesia. Maka sekarang mudah-mudahan aja generasi muda, apalagi yang anak sekarang jadi lurah, harus benar-benar lah peringati perjuangan orang tua ini, generasi tua ke generasi muda. Itulah saya Bapak sampaikan. Dengan banyak pohon lah segala macam, lupa lah gitu. Ini perkataan itu. Mungkin gitu aja ya Pak. Ya sama-sama. Sama-sama Bapak juga. Obrolan ringkas kita sama Pak Sastra. Bapak nama panjang siapa? Pak Sastra Wijaya. Sastra Wijaya. Iya. Salah satu, berarti beliau ini angkatan 45 jatuhnya. Angkatan 45 yang ada di Malasari. Yang seumuran Bapak masih ada? Nggak ada. Berarti tinggal satu. Iya. Di Malasari. Di Malasari nggak ada, di mana? Nggak ada kawan-kawan, udah benar nggak ada. Iya. Terakhir nih Pak, intermezzo buat selingan. Rahasianya apa? Bapak bisa sampai alhamdulillah 102 tahun? Nggak ada apa. Apa mungkin Bapak minum Enggak. ramuan atau makannya Makan aja teratur aja lah sendiri. Teraturnya. Sehari Bapak makan berapa kali? 2 kali. 2 kali? 2 kali aja. Emang kebiasaan atau gimana? Kebiasaan. Justru makan 2 kali Pak? 2 kali. Biasanya orang 3 kali. Saya enggak. 2 kali. Enggak. Punya pantangan makanan Pak? Enggak. Nggak ada. Itu salah satu rahasianya, ternyata ya mungkin bisa tafsir sendiri lah, makan 2 kali sehari. Alhamdulillah sampai 100 usianya. Mudah-mudahan kita bisa sama kayak Bapak. Amin. Demikian Sobat Explore, obrolan ringkas kita sama Pak Sastra tentang satu bangunan sejarah yang ada di Desa Malasari. Ini kantor Bupati pertama Kabupaten Bogor. Di sini ada bendera pusaka.
Entah kenapa ada di sini, harusnya ada di kantor bupati atau kantor wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. merdeka.